Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Historical Evolution of Management Accounting, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Anafi Rahman, Revi Alfianita, Yesi Permatasari, Yodi Fala Oktovani, dan Jihan Fairuz. Kita lanjut pada pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat tinjauan sejarah pengenalan inovasi akuntansi manajemen, yang kelima faktor penentu perubahan akuntansi manajemen, yang keenam akuntansi manajemen di seluruh dunia, dan kesimpulannya. Lanjut saja kepada pembahasan yang pertama yaitu bagian pendahuluannya. Johnson dan Kaplan berpendapat bahwa akuntansi manajemen tidak berubah sejak awal abad ke-20 dan telah kehilangan relevansinya dengan tujuan menginformasikan keputusan manajer. Kontribusi yang paling menonjol adalah teknik berbasis aktivitas, akuntansi manajemen strategis, dan balance scorecard. Teknik-teknik ini telah dirancang untuk menopang teknologi modern dan proses manajemennya seperti manajemen kualitas total dan sistem produksi just in time. Dan pencarian keunggulan kompetitif ini dilakukan untuk memenuhi tantangan persaingan global. Hal ini juga dikemukakan bahwa lingkungan di mana akuntansi manajemen dipraktikkan telah berubah secara signifikan dengan kemajuan teknologi informasi, pasar yang lebih kompetitif, serta struktur organisasi yang berbeda dan praktik manajemen baru. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Lawrence dan Ratcliffe 1990 memberikan bukti survei tingkat ketidakpuasan antara akuntan manajemen dan manajer dengan biaya dan teknik akuntansi manajemen kemudian digunakan dalam industri. Selanjutnya yaitu Brock and Morgan 1993. Biaya konvensional dan sistem akuntansi manajemen telah gagal untuk memenuhi tuntutan yang meningkat yang dibebankan kepada mereka oleh perubahan teknologi di lingkungan manufaktur. Jelas untuk alasan itu, literatur akuntansi manajemen telah menyaksikan perhatian yang berkembang ke dalam studi aliran biaya dan inovasi akuntansi manajemen. Selanjutnya Kaplan 1983. Penelitian tentang perubahan akuntansi manajemen sebagian besar berkaitan dengan praktik di negara maju. Selanjutnya yaitu Browick and Bimani 1989 berpendapat bahwa hanya pergeseran sistem akuntansi manajemen baru yang dikembangkan di lingkungan asing untuk mengatasi lingkungan bisnis yang berubah tidak sepenuhnya masuk akal karena kondisi yang berbeda di mana perusahaan yang berbeda beroperasi. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa pertimbangan harus selalu dibuat dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengelilingi perusahaan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sebuah badan yang signifikan dari penelitian telah diterbitkan di bidang praktik akuntansi manajemen. Studi-studi ini melaporkan penggunaan beragam teknik akuntansi manajemen di berbagai negara. Studi ini juga dibangun di atas dan diinformasikan oleh tradisi dan akumulasi temuan penelitian semacamnya. Dan oleh karena itu, ini hanya didasarkan pada metode pengumpulan data sekunder. Baiklah, untuk poin keempat, tinjauan sejarah pengenalan inovasi akuntansi manajemen. Yang pertama, pengenalan teknik akuntansi manajemen sebelum 1950-an. Federasi Internasional Akuntan pada tahun 1998 menjelaskan akuntansi manajemen sebelum tahun 1950 sebagai kegiatan teknis yang diperlukan untuk mengejar tujuan organisasi. Yang kedua, pengenalan teknik akuntansi manajemen dari tahun 1950-an. Pengenalan teknik akuntansi manajemen selama tahun 1950 hingga 1979, fokus akuntansi manajemen bergeser ke penyediaan informasi untuk tujuan perencanaan dan pengendalian pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pengenalan teknik akuntansi manajemen tahun 1950
manajemen tahun 1980 sampai 1989, meningkatnya persaingan global pada tahun 1980-an dan resesi dunia pada tahun 1970-an setelah goncang harga minyak mengancam pasar mapan barat. Persaingan yang meningkat disertai dan ditopang oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi banyak aspek sektor industri, tantangan menghadapi persaingan global. Pengenalan teknik akuntansi manajemen dari tahun 1990-an pada 1990-an, industri di seluruh dunia terus menghadapi ketidakpastian yang cukup besar dan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang manufaktur dan teknologi pemrosesan informasi. Dan ini adalah 4 tahap evolusi manajemen. Ini merupakan contoh bagannya. Kemudian evolusi praktik akuntansi manajemen, coba kita lihat pada bagan di samping. Setelah kita masuk pada faktor penentu perubahan akuntansi manajemen. Berbagai faktor yang menentukan perubahan akuntansi manajemen, tetapi mungkin yang paling sering dikutip adalah situasi ekonomi kompetitif pada tahun 1990-an, dan khususnya pada persaingan global. Perubahan mendasar yang ditambahkan adalah kemajuan teknologi informasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Momentum perubahan teknologi selama 30 tahun terakhir ini memiliki efek yang mendalam pada kehidupan organisasi, yang paling signifikan selama 5-10 tahun terakhir. Contohnya ialah tingkat penyebaran komputer dan kapasitas komputerisasi di sekitar organisasi. Peningkatan penggunaan komputer memiliki efek besar pada sifat pekerjaan, terutama pekerjaan administrasi. Inti dan outsourcing kegiatan non-inti. Akuntansi manajemen di seluruh dunia. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen di beberapa Eropa dan Amerika Latin dan negara Amerika Latin. Birkett mengamati bahwa pemikiran tentang apa yang merupakan akuntansi manajemen bervariasi di antara negara-negara Eropa. Ruang lingkup penggunanya yaitu Activity Based Costing, yang tampaknya disebut sebagai indikator pengejaran modern teknik, tampak dominan kuat di Inggris dan Belgia, dan lemah di Denmark dan Jerman. Di Inggris, atraksi pengurangan biaya dan pengendalian biaya Activity Based Costing telah terbukti sangat populer. Di Belgia, hanya 17% perusahaan melaporkan bahwa mereka telah mengurangi motif pengurangan biaya. Di Prancis, Activity Based Costing bukanlah alat penetapan biaya. Mayoritas yang kuat mendukung penetapan biaya penuh di Swedia, Prancis, Jerman, dan Yunani. Di Finlandia, Undang-undang pajak mengharuskan penilaian saham berdasarkan biaya variabel. Hal ini signifikan dalam mempromosikan biaya variabel dalam akun manajemen. Untuk yang kedua yaitu perubahan akuntansi manajemen di Cina, yaitu transformasi dalam praktik akuntansi manajemen di Cina dimulai pada akhir 1970-an ketika pemerintah Cina melakukan program reformasi ekonominya. Secara progresif, cara yang diberikan untuk penggunaan benchmarking ketika perusahaan Cina mulai mendefinisikan dan merujuk elemen biaya ke kinerja terbaik pasar. Semua teknik akuntansi manajemen barat dianalisis menggunakan margin kontribusi dan biaya volume laba. Telah menjadi teknik yang paling populer di perusahaan Cina. Untuk perubahan akuntansi manajemen di Australia, sebagian besar praktik akuntansi biaya dan manajemen yang baru-baru ini dikembangkan oleh dan telah diperkenalkan di kalangan praktisi Australia melalui jurnal, lokakarya, dan konferensi profesional dalam hal adopsi beberapa teknik baru di perusahaan Australia.
yaitu berdasarkan aktivitas, manajemen berbasis aktivitas, dan analisis siklus hidup produk, dan penetapan biaya target. Untuk kesimpulannya, akuntansi manajemen masih dalam masa pertumbuhan. Namun, peristiwa 2 dekade terakhir telah mendorong perkembangan akuntansi manajerial dan menjadi diakui secara luas sebagai bidang keahlian yang terpisah dari akuntansi keuangan. Jumlah inovasi akuntansi biaya manajemen selama 2 dekade terakhir lebih tinggi daripada 2 dekade sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya inovasi akuntansi biaya dan manajemen selama 2 dekade terakhir tidak menjadi masalah. Evolusi sebenarnya adalah tentang profesionalisasi fungsi akuntansi manajemen. Pada bagian abad terakhir ke-20, gaya manajemen berubah secara signifikan. Yang berubah adalah isu-isu seperti lingkungan atau kecepatan teknologi. Kemampuan untuk membuat keputusan dengan segera dan menjadi mitra yang efektif juga telah berubah secara radikal. Manajemen yang dulunya merupakan struktur komando dan pengontrol di mana hampir setiap keputusan dibuat atas itu. Struktur laporan dan keputusan yang lebih terdesentralisasi dikembangkan. Organisasi saat ini menghadapi banyak pilihan dan tantangan. Mereka membutuhkan akuntan manajemen untuk masuk dan bekerja di level manapun sebagai bagian dari tim. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian salah dalam penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.